Oke, temanya hari ini adalah Unveiling the End Times in Our Times. Dipinggirin dikit ya. Penyingkapan tentang akhir zaman pada masa sekarang ini. Mungkin udah sering sekali atau beberapa kali saudara ikut seminar tentang akhir zaman. Tapi saya pastikan hari ini ada beberapa hal yang mungkin saudara belum pernah dengar atau belum pernah dibukakan atau belum pernah lihat. Kenapa? Karena akhir zaman terus maju ya gitu. Jadi sebetulnya ini materi seminar dari mungkin 4-5 sesi sebetulnya. Jadi saya cuma ambil sedikit dari sini untuk satu tema yang utama. Oke, next. Ini nggak jalan. Ya, saya ambil tema hari ini tentang the rapture and the end times tribulation. Jadi tentang pengangkatan dan akhir zaman, dari masalah akhir zaman, penjelasan tentang akhir zaman. Nggak jalan nih, pencet yang kanan. Tapi in the perspective of grace. Jadi jangan khawatir, hari ini saudara akan pulang dengan tersenyum gitu. Oke, langsung aja. Kisah Rasul 2 ayat 17 bilang begini. Kisah Rasul 2 ini mengutip persis apa yang dikatakan oleh Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Kapan? Pada akhir zaman. Demikianlah firman Tuhan bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan turun-turunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Jadi di hari-hari terakhir, nubuatan, penglihatan, dan mimpi akan bertambah-tambah. Dan juga kata hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Ini yang Tuhan janjikan. Oke, next. Nggak jalan ini ya. Jadi Roh Kudus akan dicurahkan, dan banyak orang bilang bahwa kita sedang menunggu namanya pencurahan hujan awal dan hujan akhir. Hujan awal itulah Pentakosta yang pertama. Kapan Pentakosta yang pertama? Ketika Yesus bangkit 50 hari kemudian, itulah Pentakosta yang pertama. Kapan Pentakosta yang kedua? Pentakosta yang kedua itu adalah ketika Wales dan Azusa Street. Kayaknya saya di sini enak begini. Itu tidak dekat. Nah, itu Wales sama Azusa Street. Dan kapan Pentakosta yang ketiga? Itulah hari-hari ini. Jadi inilah kita sedang menunggu Pentakosta yang ketiga. Okay, next. Nah, kan ayat ini belum selesai. Banyak yang cuma stop sampai di sini, tapi sebetulnya ada kata dan. Dan adalah kata penghubung dari dua hal yang berbeda, tapi ini dua hal harus sama-sama berjalan bersamaan. Contoh, kalau mau sehat harus makan dan minum. Jadi kalau cuma makan aja nggak bisa sehat, minum aja nggak bisa sehat, harus makan dan minum. Nah, dikatakan di sini Roh Kudus akan dicurahkan, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Jadi dikatakan di sini ada tanda di langit dan ada tanda di bumi. Saya akan bahas dulu tentang tanda di bumi. Kenapa? Karena ini udah ada bocorannya. Ada darah, api, dan gumpalan asap. Tahukah saudara bahwa hari-hari ini nggak jalan, apa pakai yang punya saya aja. Jadi ada fenomena yang namanya fenomena the Blood Sea. Ini fenomena air menjadi darah. Air jadi darah. Oke. Jangan kecepatan. Di tas saya, yang di tas saya tolong ambilin ini pointer. Ambilin pointer di itu, gantiin pointer saya. Sorry ya. Jadi ini ada fenomena terjadi di seluruh belahan dunia. Di seluruh belahan dunia, di Texas, di Ohio, di Kanada, di Skotlandia, air berubah merah. Dan apa ini penyebabnya? Sejenis daripada ganggang. Ganggang warna merah itu yang membuat akhirnya bisa jadi warnanya begitu. Cukup bahaya ya. Jadi bisa iritasi kulit, gatal-gatal dan segala macam. Jadi inilah. Dan yang paling baru terjadi itu tahun bulan 7 kemarin. Ini terjadi di Wenzhou, di Cina. Bulan 7 yang lalu, tanggal 24 bulan 7. Jadi tiba-tiba jam 8 air tiba-tiba berubah. Ini dimasukin botol kayak gitu. The apocalyptic signs of water turning into blood. Bible prophecy. Ezekiel 32:6. I will also water with thy blood the land wherein thou swimmest, even to the mountains, and the rivers shall be full of thee. Joel 2:30. And I will show wonders in the heavens and in the earth, blood and fire, and pillars of smoke. The sun shall be turned to darkness, and the moon into blood, before the great and terrible day of the Lord. King and shocking phenomenon has been leaving scientists and people worldwide completely baffled.
as waters worldwide have begun to turn into blood. These significant occurrences are most certainly precursors of the trouble to come. April 30th, 2014. A river in Switzerland has suddenly and alarmingly turned blood red. Scientists say they have absolutely no explanation. Others point to the book of Revelation 16:4 in the Holy Bible, which states, USA. A lake turned blood red, prompting questions about biblical prophecies. February 16, 2012. River mysteriously turned blood red in Lebanon. June 29th, 2000. Found falling out of the skies in the form of rain in India, causing mass panic. July 30th, 2012. Residents in China's southwestern megacity of Chongqing have been puzzled by the strange sights this week. These images of a young river in China have been surfacing since Wednesday. The surface of the river around Chongqing looks like it's bright blood red. Tahun 2011. Dan yang paling baru bulan lalu itu di Cina. Dan apakah Indonesia ada? Ya. Ditemukan danau berair darah di Bengkulu dan kemudian juga ada di Bontang. Ini terjadi. Ini di Bontang ini bulan 3 kemarin, bulan Maret. Jadi tiba-tiba berubah air jadi merah darah kayak gini. Dan ini sedikit klipnya. Sampai polisi datang, mereka pasang polis lain dan bingung kenapa tiba-tiba berubah. Jadi sambil saya ulang lagi. Jadi tanda akhir zaman menurut Yoel dan kemudian diikuti oleh Kisah Rasul ada 2 tanda. Tanda yang pertama adalah Roh Kudus dicurahkan. Tanda yang kedua itu dibagi 2. Ada tanda di langit dan ada tanda di bumi. Tanda di bumi ada 3. Darah, api, dan gumpalan asap. Dan menurut saya ini adalah fenomenanya. Di apocalyptic sign gitu. The water turn into blood. Oke, cukup ya. Jadi orang bilang ini ketumpahan cat. Masalahnya kalau ketumpahan cat itu berapa banyak cat yang ditumpahkan dan siapa yang mengaduk? Dari hulu sampai hilir semua, sampai gorong-gorong semua itu. Semuanya itu siapa? Dan kemudian 2 hari kemudian, nah fenomena darah api. Gunung Kelut meletus di Indonesia. 2 hari setelah fenomena darah yang tadi. Dan kalau dilihat di internet apa yang muncul? Api. Dan inilah data daripada gunung api yang ada di Indonesia. Dan ini semua disebut Ring of Fire. Api, cincin api. Ini yang disebut cincin api, Ring of Fire. Kalau satu gunung meletus, waduh, yang lain ikutan. Itu bisa-bisa. Kemudian yang ketiga tadi dibilang ada gumpalan asap. Asap di sini bukan seperti bakaran, tapi lebih ke arah mist atau fog, kabut, seperti kabut gitu. Dan ini yang menurut saya ini adalah yang disebut polar vortex. Polar vortex apa? Ini seperti cyclone di poles, di kutub. Jadi kalau menjelang musim dingin, ini udara naik dan ini bikin awan, tapi awannya muter, bikin kayak cyclone. Dan awannya ini akhirnya musim dingin itu akan turun. Fenomena ini sebetulnya fenomena yang cukup biasa. Tapi, nah tipikal patternnya itu biasa kayak begini. Kalau saudara tahu ini benua Amerika, itu yang pojok sini ini daerah Florida. Daerah Florida ini nggak pernah beku. Kenapa? Orang musim dingin masih bisa berjemur di situ. Tapi tahun ini tiba-tiba fenomenanya bisa begini, diswing, ke bawah. Hasilnya daerah sebelahnya, daerah Texas apa segala ini bisa 0 derajat. Dan ratusan
orang di Amerika mati. Kenapa nggak prepare? Bisa tiba-tiba. Dan salah satu efeknya lagi adalah, ini gambar apa? Niagara Falls, air terjun Niagara. Dan air terjun Niagara tahun ini beku. Air terjun bisa beku. Jadi itu lagi jalan bisa tiba-tiba beku. Kenapa? Minus 60 derajat. Minus 60 derajat. Air beku. Dan kapan ini terakhir air beku? 1911. Alias 103 tahun yang lalu. Berarti satu angkatan tidak ada yang pernah melihat air Niagara beku. Karena pas 103 tahun yang lalu, itu umur 103 aja dia masih umur 0. Berarti belum ada yang pernah lihat ini terjadi. Kenapa bisa terjadi fenomena ini tahun-tahun ini? Dan ini The Niagara Falls in Canada and the United States has turned into an icy mass due to the freezing temperatures brought by the polar vortex. A collection of photos shows stunning views of the Niagara Falls with waters partly frozen. The acute weather condition caused by the polar vortex affected about 240 million people in the United States and southern Canada. The frigid air is also frozen mist that coats the landscape around Prospect Point at Niagara Falls State Park. The record-breaking cold snap in much of the United States that has sent North America shivering in bitter cold will start fading as polar vortex departs during the second half of this week. Oke. Kita lihat lagi. Jadi tadi ada Roh Kudus dicurahkan, kemudian ada tanda di langit dan tanda di bawah di bumi. Tanda di bumi, darah, api, dan gumpalan asap. Sekarang saya mau bahas tanda di langit. Tanda di langit apa? Ayat berikutnya. Langsung dikasih tahu bocorannya. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar itu. Sebelum akhir zaman, matahari akan gelap dan bulan jadi darah. Matahari gelap, bulan jadi darah ini apa? Bukan lain sebetulnya ini adalah gerhana. Gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, kalau gerhana matahari kita tahu puncaknya itu matahari gelap, tapi gerhana bulan puncaknya itu bulan itu menjadi merah darah. Ya, kita lihat sebentar ini. Ini tahapan gerhana bulan. Di puncaknya itu jadi merah darah. Dan apakah gerhana bulan sering terjadi? Ya cukup sering. Seperti gerhana matahari ada siklusnya, ya ini nanti di mana. Gerhana bulan juga begitu. Dan ini terang lagi. Cuma apa yang menjadi aware-nya? Nah, gerhana bulan pernah terjadi di Yerusalem juga. Dan NASA sudah tulis di dalam homepage-nya di internet, dia sudah kasih tahu kapan saja terjadi gerhana bulan ke depan dan kapan saja terjadi gerhana matahari ke depan. Nah, uniknya Israel itu punya 7 hari raya. Makanya kenapa digambarkan dengan 7 kaki dia. Kalau saya gambarkannya dengan ini. Nah, tahun ini pada hari raya yang pertama, hari raya Paskah, itu bulan jadi darah, blood moon. Dan pada hari raya yang terakhir di tahun ini, hari raya Pondok Daun, Feast of Tabernacle, itu juga bulan jadi darah. Ini udah fenomena yang jarang, tapi belum terlalu heboh gitu. Kenapa? 2014 ini terjadi dan diulang lagi 2015. Nah, kalau ini udah betul-betul aneh. Kok bisa 2 tahun berturut-turut pas hari raya orang Yahudi, hari raya pertama dan terakhir, hari raya pertama dan terakhir itu bulan jadi darah. Dan fenomena ini itu jarang sekali dan NASA bilang kapan ini akan terjadi lagi? Fenomena ini akan terjadi lagi 500 tahun ke depan. Baru terjadi lagi. Kalau menurut saya, nggak mungkin. 500 tahun lagi baru terjadi. Dan apakah pernah terjadi? Ya, pernah terjadi 7 kali dalam 2000 tahun. Dan setiap itu efeknya apa segala itu. Kalau seminar bisa lebih detail. Nah, yang tidak pernah terjadi adalah juga terjadi gerhana matahari. Ini yang tidak pernah terjadi. Dan gerhana mataharinya itu jatuh pas pada hari raya orang Yahudi juga. Jadi ini kapan aja? For blood moon itu disebut tetrat. April 15, Oktober, April 2015, September 2015. Nah, ini gambaran besarnya. Jadi 2 kali gerhana bulan, kemudian ada gerhana matahari. Nah, orang Yahudi itu punya 2 tahun baru. Tahun baru yang pertama adalah tahun baru menurut Tuhan. Tuhan yang kasih tahu bahwa bulan yang pertama adalah bulan Nisan. Itu sekitar 20 Maret 2015 nanti. Itu akan tahun baru. Dan ini tahun baru buat orang Yahudi ortodoksnya. Jadi mereka ambil ini. Dan satu lagi, tahun baru berdasarkan state, negara. Jadi pergantian tahun yang resmi sebetulnya ini secara state. Tapi yang Tuhan bilang di Alkitab adalah ini. Uniknya, 2 tahun baru ini itu terjadi gerhana matahari. Nah, tadi dibilang di tandanya, kapan kedatangan Tuhan? Matahari akan menjadi gelap dan bulan menjadi darah.
itulah tandanya kedatangan Tuhan sudah dekat. Dan kapan ini akan terjadi lagi? Bulan jadi darah aja 4 kali tetraat ini 500 tahun lagi. Berarti kalau menurut saya inilah waktu. Belum lagi kalau kita lihat kapan itu terjadi, segala macam hitung-hitungannya, dan segala macam saudara akan kagum lah. Tapi saya nggak punya waktu buat itu. Oke. Lanjut lagi. Ada satu orang namanya Isa Kaduri. Dia seorang rabi dan dia meninggal umur 100 tahun lebih. Dan sebelum dia meninggal, dia bilang begini, saya sudah tahu siapa itu Mesias. Padahal rabi, orang Yahudi, mereka nggak percaya Yesus Mesias. Dan mereka sedang menunggu Mesias untuk datang. Dia bilang, saya udah tahu. Wah, semua orang pengen tahu siapa ini siapa. Dan ini dia cukup terkenal, makanya sampai dibikin jadi stamp perangkok. Jadi dianggap sebagai hero, pahlawan. Dan sampai dibikin akhirnya buku The Rabbi Who Found Messiah. Rabi yang sudah bertemu dengan Mesias. Dia tahu nama Mesias siapa. Dan dia bilang ini, saya simpan nama Mesias itu, saya tulis, saya simpan di amplop tertutup. Dan itu hanya boleh dibuka 1 tahun setelah saya meninggal. Jadi 1 tahun setelah meninggal barulah boleh dibuka. Dan Rabi ini akhirnya dia bilang ini. Dia cerita, saya tahu itu Mesiasnya, saya tahu Mesiasnya. Dan gak lama sebelum dia meninggal, beberapa minggu sebelum dia meninggal, ada mantan Perdana Menteri Israel yang namanya Ariel Sharon, itu tiba-tiba stroke. Dan waktu Ariel Sharon stroke, Rabbi Yitzhak Kaduri dia bernubuat. Dia banyak bernubuat dan banyak sekali terjadi buat Israel, terutama masalah-masalah bencana dan segala macam. Jadi ini terkenal dengan The Last Prophetic-nya. Nah, dia bilang begini, Mesias itu bilang sama saya. Kenapa? Saya tahu siapa Mesias karena saya udah ketemu itu Mesias. Dan Mesias itu bilang, tidak lama kalau Ariel Sharon meninggal, Mesias itu bilang dia akan datang lagi. Dan kejadian itu tidak lama kemudian Yitzhak Kaduri meninggal. Kapan? 2006. Bulan Januari, Yitzhak Kaduri meninggal. Ariel Sharon stroke Januari 2006. Dan saudara tahu, waktu terus berjalan, pemerintah Israel bilang Ariel Sharon tidak boleh meninggal. Gimana pun caranya, stroke nggak pernah, koma terus. Dan dipertahankan setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan akhirnya Januari 2014 tahun ini Ariel Sharon meninggal. Wow. Ariel Sharon meninggal. Dan Rabbi Yitzhak Kaduri dia bilang apa? Mesiasnya bilang sama saya, kalau Ariel Sharon meninggal, tidak lama lagi Yesus akan datang. Dan setahun kemudian setelah Yitzhak Kaduri meninggal, dibukalah ininya, surat rahasianya, the death note of Rabbi Yitzhak Kaduri. The death note-nya. Dia bilang the name of Messiah adalah Yehoshua. Nama Mesiasnya adalah Yehoshua, Yesus. Dan kita tahu itu betul. Seorang Yahudi rabi untuk bilang Mesias adalah Yesus, itu satu yang impossible. Jadi pasti dia betul untuk ketemu dengan Mesias, seperti Paulus. Dan ini sedikit klipnya. Kaduri gave a message in his synagogue on Yom Dan dia Kippur, selalu the day of bilang di atonement, sinagoga teaching gimana how to cerita tentang recognize the Messiah. Mesias. He also mentioned that the Messiah would Beberapa appear minggu to di akhir dari Israel hidup. after Ariel Sharon passed. Dan dia When bernubuat Kaduri tidak lama kalau Ariel died, Sharon January meninggal, 28, Yesus akan datang. 2006, Dan more than Ariel Sharon meninggal tahun ini. 200,000 people joined the funeral procession Tahun on ini the juga. streets of Jerusalem to Tetra. pay their respects Tahun ini juga. as he was Pola taken to Vortex. his final resting Tahun place. ini juga Shortly Indonesia. before he died, Jadi this teacher of jadi dari Israel Indonesia terjadi. wrote the name of the Tahun ini. Messiah on a small 2014 note which he requested would remain sealed for 1 year. 1 year later, the note was opened in 1 tahun kemudian 2007. ketika dibuka, When the note was opened, it read as follows. Concerning the letter abbreviation of the Messiah's name, he will lift the people and prove that his word and law are valid. The Hebrew sentence with the hidden name of the Messiah reads like this. dan nama Mesiasnya dalam bahasa Ibrani. The acronym of that sentence, that is the letter abbreviation that Kaduri spoke of, or the first initials of each word, spell the Hebrew name of Jesus, or Yehoshua, or Dia bilang Yeshua, Mesias itu namanya the Hebrew Yesus. root word Dia of punya seminaris sekolah yang salvation. sampai bubar. Padahal ribuan orang. Jadi saya percaya lihat dari tanda-tanda semua. We are to watch for Christ return. Kita yang akan melihat Yesus datang lagi, generasi ini. Amin. Tidak lama lagi. Dan kalau kita bicara dengan kitab Wahyu, di kitab Wahyu itu adalah kitab profetik, memang kitab akhir zaman gitu. Kedatangan Yesus ditandai dengan yang namanya 777. Dimulai dari Wahyu 5 sampai Wahyu 20. 777 apa? 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka.
7 meterai. 4 meterai yang pertama ini terkenal dengan the four horsemen of apocalypse, atau 4 penunggang kuda di akhir zaman. Dan apa aja nih 4 penunggang kuda ini? Sebetulnya ini persis sekali kalau saudara baca nubuatan atau khotbah Yesus tentang akhir zaman. Khotbah Yesus tentang akhir zaman dicatat di Lukas 21 dan Matius 24. Ini persis bahkan urutannya. Jadi kuda, ada 4 kuda. Kuda putih, Yesus bilang apa? Nabi-nabi palsu, pengajaran palsu, false prophet. Kuda merah, perang, Yesus bilang. Kuda hitam, kelaparan dan kesusahan secara ekonomi, secupak gandum, dinar dan segala macam, masalah ekonomi dan masalah pangan. Kuda hijau kuning, katanya green horse. Itu Yesus bilang akan ada kematian. Dan ini semua. Nah, saya mau bahas langsung loncat ke sini. Wahyu 6 ayat 7. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Dan orang yang menungganginya bernama Maut. Dan kerajaan Maut mengikutinya. Jadi siapa kuda hijau kuning ini? Maut. Dan beberapa tahun yang lalu, ketika terjadi kerusuhan di Kairo, ini breaking news dari Kairo. Kelihatan seperti ada penampakan dari kuda hijau kuning ini. Oh my god. Ini breaking news. Jadi kalau mau direkayasa, This kayaknya is on MSNBC. Let's play it secara back langsung di again. TV dan ditangkap. There he is. Seperti berkeliaran. Does everyone Tadi else kuda hijau see kuning ini apa? Maut. It's crazy Berapa on banyak kematian screen. terjadi? It's a headless But did Timur you horseman. Tengah. catch it? You can see it now, but did you catch it There's the horse. initially? There's the Dan headless inilah horseman. efeknya daripada What is this kuda hijau kuning. object? But Oke. they're replaying this so Kejar kereta. Dan kepada mereka dibilang kuda hijau kuning ini diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi. Kenapa? Ada 4 penunggang kuda, masing-masing 1/4. Kuda hijau kuning punya kuasa atas 1/4 untuk membunuh, ya death memang. Dengan pedang, perang di mana-mana, kelaparan, sampar ini seperti tulah. Ini yang virus gitu ya, flu burung gitu. Flu burung dan segala macam, dan binatang buas di bumi. Binatang buas kalau bahasanya bilang venomis atau yang punya racun. Binatang yang beracun. Ya, itu dampaknya salah satunya adalah Ebola. 2014 keluarlah Ebola. Virus Ebola itu. Dan inilah kalau orang kena virus Ebola. Betul-betul, waduh. Dan ini begitu kena ketular, 12 hari, kurang dari 2 minggu. Game. Ini simptomnya. Hari ke-7 apa hari ke-8 misalnya ini. 12 hari, kurang dari 2 minggu. Game over. Dan WHO bilang apa? World Health Organization, dia bilang the deadliest Ebola outbreak in history. Ini yang paling parah sepanjang sejarah ada katanya. Is happening kapan? Right now. Kapan ini dibilangnya? 26 Juni. Baru beberapa bulan yang lalu. Inilah efek menurut saya dari kuda keempat. Kuda kelima. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Jadi ini bicara tentang apa? Martir. Saudara, kita